hal-hal yang dia lakukan, betapa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya. Betapa Tuhan itu begitu baik, betapa Tuhan itu begitu mengasihi kehidupannya sehingga dia dapat menyatakan syukurnya, pengagungannya kepada Tuhan. Mazmur 34 yang langsung kita baca. Kalau sudah membaca secara keseluruhan, di sana ungkapan nyanyian syukur Daud kepada Allah karena satu hal yang luar biasa. Saudara, kalau kita lihat kronologis apa yang dialami oleh Raja Daud pada saat itu, Raja Daud sedang dalam sebuah tekanan yang begitu berat dalam kehidupan. Pertama, dia dalam pengejaran Saul, lalu dia berusaha lari, ya, jangan sampai dia dibunuh oleh Saul. Lalu dalam pelariannya dia sampai ke tanah Filistin. Dia berhadapan dengan seorang raja Filistin yang bernama Raja Akis. Dalam Mazmur 34 ini di situ disebut Raja Akhuzia. Nah, saudara tahu peperangan Raja Daud dengan Goliat tentu saja ini tidak mungkin dilupakan oleh orang Filistin. Betapa orang yang begitu diandalkan dikalahkan oleh Daud. Lalu pada saat itu Daud ada di tanah Filistin. Tentu saja kalau mereka tahu itu sudah pasti Daud akan mengalami kemalangan atau kematian. Tetapi inilah yang menjadi syukur Daud kepada Allah. Betapa Tuhan memelihara kehidupannya, betapa Tuhan mengasihi dia dalam ancaman maut sekalipun Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupannya. Betapa baiknya Tuhan. Sehingga ungkapan di ayat 9 ini lahir bukan semata-mata hanya karena hal yang sepele dalam kehidupan Daud. Dia katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ibu saudara dikasih Tuhan, coba mengajak kita merenungkan satu tema dari pembacaan ini, yaitu pengalaman bersama dengan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya, maka dia akan mampu menceritakan betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya kasih Tuhan di dalam kehidupan. Raja Daud menceritakan kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Kalau terjemahan baru yang versi sekarang, versi kedua itu dikatakan sana, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudara merasakan, mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sudahkah kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Sehingga hari ini kita belajar, saudara, pengalaman kita bersama dengan Tuhan dari Raja Daud. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjalani pengalaman bersama dengan Tuhan? Dalam pembahasan kita tadi di ayat ke-9, Raja Daud mencoba mengungkapkan karakter dasar dari Tuhan ini, yaitu Allah yang baik. Dalam bahasa Ibrani disebut Tov Yahweh, Allah yang baik. Ini sikap atau sifat dasar Allah, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik. Dan kebaikan itu bukan hanya sekedar kebaikan yang nilainya sekedar saja, tetapi kebaikan yang sungguh-sungguh luar biasa yang dilimpahkan dalam kehidupan Daud. Pada saat itu yang harusnya dia mengalami satu peristiwa yang mengenaskan dalam kehidupan, tetapi pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan tetap hadir dalam kehidupan. Sehingga dia dapat berkata betapa baiknya Tuhan, syukur kepada Allah yang maha baik. Dan kalau baca kita Mazmur berulang-ulang mengatakan kepada ini Tuhan betapa baik itu, rasakan dan nikmati kasih setia. Kebaikan Tuhan ini dapat dinyanyikan, diungkapkan oleh Raja Daud. Bukan berarti kebaikan itu hanya perjalanan hidup yang biasa-biasa saja. Tentu saja setiap orang pernah mengalami kebaikan Tuhan, dan di sini perlu kita menyadari bahwa apa yang dialami Raja Daud mengungkapkan bagaimana Tuhan itu luar biasa baik dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kala hanya hal-hal sepele untuk kita. Kesaksian dua ini tadi menyatakan betapa sedikit itu. Saudara dikasih Tuhan, mengapa kita harus memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan?
Yang pertama dari itu berbicara tentang supaya kita memahami kebaikan Tuhan, supaya kita melihat dan memahami kebaikan Tuhan itu dalam hidup. Kita harus mengalami Tuhan, ya, dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, supaya kita dapat berkata kepada orang Tuhan itu baik. Saudara, bagaimana kita bilang Tuhan baik kalau kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Saya pernah punya dalam diri, berkat Tuhan itulah kau kan kamu boleh kasih. Satu ketika saya berkata begini, kalau kita mau menilai atau melihat kebaikan Tuhan yang dahsyat, coba tuliskan dalam secara kertas setiap hari, seperti sebuah jalinan. Hari ini saudara mengalami kebaikan Tuhan, tulis di sebuah kertas, taruh dalam toples. Sepanjang tahun, nanti akhir tahun saudara buka berapa banyak kebaikan Tuhan yang saudara alami dalam hidup saudara. Ini membuktikan bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap saat Tuhan baik bagi kita. Kebaikan Tuhan itu tidak hanya pada saat-saat bahagia. Kebaikan Tuhan itu tidak hanya saat-saat kita senang. Ya, kebaikan Tuhan itu tidak terjadi hanya saat-saat kita dalam keadaan sedang menyembah atau sedang berbakti kepada Tuhan, tapi dalam keadaan terpuruk di hidup kita sekalipun. Kebaikan Tuhan itu semakin banyak. Apa yang dialami Raja Daud justru pada saat dia, sebenarnya saudara membaca kronologis kehidupan Daud pada saat itu, peristiwa yang dialami Daud setelah dia sedang melakukan kejahatan sesungguhnya. Dia melarikan diri dari Saul, dalam perjalanan Saul dia melakukan banyak kejahatan. Dia menipu, ya, dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam pelariannya. Tetapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tetap menyatakan kepada dia. Ini membuktikan bahwa Tuhan begitu luar biasa kebaikannya di dalam kehidupan orang yang mengandalkan. Malam hari ini dari kehidupan kita belajar bahwa dalam keadaan seperti apapun saudara kami, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara kami, Tuhan tetap baik bagi saudara. Sesulit apapun penderitaan yang saudara alami, Tuhan tetap baik bagi saudara. Jangan pernah berkata bahwa oh Tuhan, gimana Tuhan? Kenapa harus begini? Mengapa saya menghadapi persoalan seperti ini? Seolah-olah kita mempersalahkan Tuhan dengan realitas kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya kita belajar bahwa di balik peristiwa-peristiwa sulit yang kita harus hadapi, Tuhan mengajarkan arti kebaikan dalam hidup kita. Badai sekalipun Tuhan menyatakan kebaikan bagi orang-orang yang masih. Dan Roma ayat 28, dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan baik. Jadi kalau kita mengalami persoalan dalam hidup kita hari ini, jangan kita menilai persoalan, jangan kita memandang perkara kesulitan yang harus kita hadapi dulu, tapi mari kita memandang kepada Tuhan. Kira-kira di balik peristiwa hidup ini, apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya? Maka kita akan menikmati prosesnya. Orang yang berdamai dengan hidupnya adalah orang yang mengerti bahwa proses itu mendatangkan kebaikan kita. Tantangan, persoalan, masalah itu mendatangkan kebaikan kita. Tapi bukan masalah yang kita cari-cari. Jangan cari masalah, tapi biarkan proses Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Sekalipun kita jatuh di dalam dosa, sekalipun dalam keterpurukan hidup kita, Tuhan mau mengasihi. Apa buktinya? Saudara, kurang jelas apa lagi kasih Tuhan. Dia rela mati kayu salib untuk menyelamatkan saudara kita. Ini sejalan dengan bagian kedua dari perkataan Tuhan bahwa selain kebaikan Tuhan yang dinyatakan ketika kita mengalami perjalanan hidup pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan mau menyatakan perlindungannya dalam kehidupan kita. Dikatakan di sana di bagian B pada ayat 9, berbahagia orang yang berlindung pada saudara. Pada zaman itu para gembala atau para peternak itu membawa kawanan kambing dombanya ke ladang untuk makan, untuk padang. Ketika cuaca dingin, mereka mencari semacam gua untuk berlindung, untuk berlaut, tempat perteduhan. Kadang itu kalau cuaca panas dibawa ke tempat-tempat yang ada pohonnya supaya berlindung. Lalu kalau cuaca hujan dicarikan gua tempat untuk berlindung dan berlaut. Tuhan katakan Tuhan adalah tempat perlindungan, gunung batu keselamatan.
orang yang mengalami perjalanan hidup bersama Tuhan, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan akan tahu persis betapa perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita mengalami perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita? Satu ketika ada seorang bapak terlambat naik bis. Bis harus berangkat jam 7, begitu sampai di tempat terminal, bisnya sudah jalan. Aduh, saya terlambat. Harus ketinggalan naik bis berikutnya. Bis jam 9, harus tunggu 2 jam. Naiklah bis jam 9, walaupun harus terlambat sampai tempat tujuan. Tapi ada kabar yang benar, bis pertama jam 7 mengalami kecelakaan. Apa yang dapat dari peristiwa ini? Kadang-kadang kita melihat seolah-olah kita dalam masalah karena keterlambatan mungkin seperti tadi, tapi justru Tuhan menyelamatkan kita dari masalah. Itulah perlindungan kita. Kadang-kadang kita merasa seolah keadaan kita sulit, keadaan kita terpuruk, keadaan kita kok hidup saya susah ya. Sebenarnya di balik itu Tuhan mau memelihara hidup kita, Tuhan mau menjauhkan kita dari masalah. Seperti bapak tadi kita terlambat, dia harus terlambat ke terminal, ketinggalan bis, tapi sejatinya seandainya dia tidak terlambat, dia bersama bisa kecelakaan. Tapi Tuhan izinkan dia terlambat sehingga bis pertama ketika mengalami kecelakaan tidak melibatkan diri. Itu kesaksian yang luar biasa. Ketika kita mengalami kebaikan, kadang-kadang kita melewati persoalan yang kita merasa bahwa kenapa harus begini, tapi itu sangat Tuhan. Itu waktunya Tuhan begini, dan kita tidak pernah mengerti mengapa demikian. Waktu kita mengalami, kalau kita menceritakan kasih dan kebaikan itu, betapa baiknya Tuhan, betapa perlindungan Tuhan di balik hidup orang yang mengalami perjalanan bersama Tuhan. Jadi sudah dikasih Tuhan, Raja Daud menceritakan bagaimana perjalanannya bersama dengan Tuhan. Makanya dikatakan kalau saudara lihat di ayat yang pertama dari pasal 39 ini, di situ disebutkan kronologisnya dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di hadapan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Peristiwa itu sebenarnya diceritakan kalau saudara baca nanti di dalam 1 Samuel 21 sampai 15. Kisah itu di sana disebutkan bagaimana Tuhan menolong Daud ketika dia harus menghadapi prajurit-prajurit dari Abimelek atau Raja Akis. Kalau dia ditangkap oleh Raja Akis, misalnya pada saat itu dia dibunuh, tapi Tuhan menolong dia. Memang dia berpura-pura menjadi seperti orang gila, dia coba diri, dia kelihatan hidupnya kuda-kuda, lalu Abimelek bilang, masakan dia ini raja, seorang raja, seorang raja perilakunya seperti orang gila. Diusirlah Daud sehingga dia selamat dari kematian pada saat itu. Seandainya dia dalam keadaan seperti seorang raja, mungkin dia ditangkap dan dia harus mengalami kematian pada saat itu, tapi Tuhan menolong dia. Dia dianggap seperti orang gila, tetapi melalui peristiwa itu dia diselamatkan oleh Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak masuk akal, tidak masuk logika kita. Itu Tuhan dari mana dari saudara itu tidak ada mencoba bersyukur secara supranatural pertolongan itu terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang di luar akal, orang-orang sekarang disebut di luar akal, nggak masuk akal, tapi perlindungan Tuhan seperti itu begitu nyata bagi kita di hadapan mata kita, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan sangat pertolongan. Kesaksian hidup kita itu lahir dari pengalaman perjalanan hidup bersama Tuhan. Namun kasih Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang hidup menghadapi Tuhan. Hari ini saya mau bilang bahwa pentingnya saudara memaknai hidup dalam perjalanan bersama Tuhan, memiliki pengalaman-pengalaman yang hidup bersama Tuhan. Ketika gimana sih pengalaman bersama dengan perasaan hidup saja biasa-biasa saja, bangun pagi, dia sampai malam seperti biasa saja, dan ada seperti yang terjadi sejak kita bangun pagi hari, misalnya sudah kita merasakan kebaikan. Saudara bisa bangun dengan hidup nafsu, itu kebaikan. Saya ingat peristiwa di mana ketika saya mau ke kantor desa di Sanata Selatan saat itu pagi-pagi. Saya waktu itu ngurus KTP. Saya ke kantor desa pagi-pagi sekali. Di samping kantor desa itu ada semacam penginapan atau tempat penginapannya penjaga
kantor desa. Lalu saya lihat kenapa kok ramai di sini. Sementara kantor desa itu belum buka, sudah jam 8:30. Sehingga tidak ada ini. Orang-orang rame-rame naik ke atas rumah itu di lobeng ke lantai 2, tiba-tiba orang teriak-teriak dari dalam. Ternyata penjaga kantor desa itu meninggal orang-orang itu. Jadi dia tidur, dalam keadaan tidur, kami dia sudah tidak bangun lagi. Orang pikir dia masih hidup. Sehingga orang marah-marah, kenapa ini kantor belum dibuka? Ya karena dia yang nafsu bantuan dari kantor. Karena saudara, waktu dibangunkan, dia sudah tidak bernyawa. Dia tidur sampai mati. Dia istirahat malam tidur, dia sudah tidak bangun lagi. Benar kalau kita hari ini masih bangun pagi, masih diberi nafas kehidupan, kita harus bersyukur kepada Tuhan itu kebaikan. Jadi jangan tunggu kebaikan Tuhan itu mujizat yang ajaib, yang dahsyat, yang wah baru kita ceritakan kebaikan Tuhan. Tidak. Setiap hari saudara hidup bangun pagi sudah sehat, itu kebaikan Tuhan. Dalam ibadah komunitas pada hari Kamis yang lalu yang saya saksikan, atau nanti Rabu yang kemarin, minggu lalu hari Sabtu tepatnya selesai latihan di gereja pada malam, latihan malam sebelum ibadah pagi. Selesai latihan, saya kawan yang tadi menggunakan apa ya? Saya keluar ke pastori balik kemari. Saya pikir nanti di kena hujan atau apa itu. Saya balik, begitu saya buka bangun, kayak putar-putar. Pelakon rumah itu kayak putar-putar kami. Saya mau berdiri, saya tak bisa. Kenapa harus jadi apa begini? Dalam itu yang saya kira itu yang saya lihat itu ya. Saya mau berdiri tak bisa, berusaha untuk meja untuk ambil air minum. Saya bisa berdiri, mau berdiri saya mau jatuh. Jadi Tuhan besok ibadah hari ini. Bagaimana ini di kondisi seperti ini? Jadi saya bilang, ayo kita mau gereja, mau siapkan waktu itu yang minggu lalu kita di Jumat ada ibadah minggu di rangkaian ibadah 10 tahun yang sederhana. Ada dekorasi kita sendiri, saya siapkan. Lalu dia bilang, kita ke gereja mau siapkan dekorasi sedikit. Saya bisa berdiri, jangan main-main dalam ke sana. Saya bilang, betul, saya tidak main-main, saya tidak bersantai. Loh, kenapa? Dia bisa utama, kalau utama pada sana terbuka. Lalu istri saya bilang, bilang apa, jangan masa cuma berdiri tidak bisa dilawan. Saya sudah berusaha untuk melawan, saya berdiri tidak bisa. Jadi bagaimana besok? Sampai pemain besok pagi kalau berdiri, saya bilang, kemudian Tuhan berikan keadaan saya tidur. Bangun pagi saya pikir doa saya Tuhan besok pagi saya sehat, saya kuat, saya bisa melayani Tuhan besok pagi. Bangun pagi, saya bilang, belum masih tetap terbuka, begitu. Tapi saya bilang, Tuhan syukur saya masih bangun. Saya masih bangun pagi. Saya harus siap untuk ibadah, saya kamar mandi sambil pegang dinding, sambil jalan sampai ke kamar mandi. Siap di kamar mandi, saya sempat teriak, Rafael. Saya pikir kalau sampai saya jadi di kamar mandi, ya. Tapi saya berusaha tahan, saya mandi, kembali ke pastori lalu masuk ibadah. Begitu. Kalau itu tidak ada yang main drum, saya harus main drum lagi. Sebenarnya kondisi itu bagaimana saya buat kondisi itu saya lagi. Tapi saya bilang Tuhan, engkau kuatkan saya mau lakukan itu. Itu bilang kalau pelayanan itu bagaimana saya harus berdiri. Saya ingat kejadian di sini lalu saya juga saat saya berdiri melayani Tuhan. Mencari sesuatu yang tidak diinginkan. Saya mulai membayangkan hal-hal negatif dalam pikiran saya. Bukan sampai seperti itu terjadi dalam hidup saya. Kalau terjadi dalam saya melayani mulai ibadah, keluar saya bilang tidak seperti mana. Tapi itu bilang ini yang waktu itu agak susah itu kalau tidak ada kayak saya bagian, ayo sih doa, setelah doa masih dalam keadaan berdoa saya tidak mau masuk pemberitaan firman Tuhan sambil ujian firman dinaikkan saya doa Tuhan saya keluar.
oleh karena itu saya bisa itu Tuhan sampai selesai ibadah. Saya sudah berkeringat, saya sudah tidak punya selesai pelayanan firman, saya kondisi pada saat itu. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan bekerja pada waktu yang tepat bagi kita. Saya begitu bersyukur, Tuhan terima kasih. Saya kuat. Maka sampai saya bilang, katanya proses kok sampai setengah jam berdiri. Pak, saya bilang perkara ngajar dan bekerja dengan saya tidak ada tahan untuk saksikan kebaikan. Oh mungkin bagi orang lain kan biasa saja, tapi saya rasa sama sekali begitu kebaikan Tuhan begitu aja begitu dasar. Bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan harus kita cerita, harus kita saksikan. Saudara, yang kasih Tuhan kesaksian adalah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan, ceritakan itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang mendengar. Sekali kita saudara sekarang media sosial itu menjadi media alat yang baik untuk kita memberitakan kabar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan cuma posting begitu saja. Ceritakan kebaikan Tuhan melalui media-media itu. Di yang kita tersaksikan kebaikan Tuhan supaya orang mendengarkan betapa baiknya Tuhan. Maka dikatakan tadi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepada-Nya. Kalau mereka berkata bahwa pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan itu tidak dapat dibayar dengan apapun. Pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Setiap orang mengalami pengalaman yang berbeda-beda dalam perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Maka hari ini saya mau bilang, mari kita memaknai pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu ceritakan setiap kebaikan Tuhan yang saudara alami. Saksikan setiap pengalaman hidup saudara bersama dengan Tuhan yang saudara rasakan. Hari lepas hari. Jadi jangan marah. Tadi kesaksiannya untuk saya ada di sini, ada seorang saksi. Itu dari saksi sih, sebelum saksikan kebaikan Tuhan, kamu harus bayar janjinya kepada Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita jadi merasa mengatakan bersaksi, malu bersaksi, nanti aku mau kamu menjual pegangan kita. Saksikan kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan yang mengeluarkan kita. Ketika saudara menyaksikan kebaikan Tuhan itu menjadi berkat bagi orang lain dan Tuhan bermulia. Saudara menjadi alat kesaksian di tanah Tuhan. Jadi saudara menjadi saksinya Tuhan itu tidak harus sudah jadi pendeta. Saudara jemaat Tuhan kita adalah seorang Kristus yang terbuka. Setiap waktu kehidupan kita adalah kesaksian yang harus diceritakan. Bagaimana pengalaman hidup saudara, perjalanan hidup saudara bersama dengan. Mari melalui perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Pertama tadi untuk merasakan kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Yang kedua, merasakan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, untuk kita saksikan bagi orang sekitar kita. Karena kita harus menyaksikan, menceritakan kebaikan Tuhan itu melalui perjalanan kita bersama itu. Sudah kita mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu sebagai kesaksian kepada hidup kita. Jangan kita hanya pendam untuk diri kita sendiri, tapi saksikan lagi supaya Tuhan dipermuliakan oleh diri kita saudara. Ya, ada banyak orang yang berubah itu melalui kesaksian yang didengar. Malam hari ini kesaksian tadi mengatakan luar biasa kepada Tuhan. Orang kita kemudian Tuhan jalan kepada melalui kesaksian melalui doa anak-anak dukungan keluarga seperti itu. Kesaksian yang dapat kita betapa baik. Saya melihat ya di jemaat yang Tuhan percayakan di Sulawesi juga saya melihat ada beberapa bapak-bapak ceritanya Tuhan saya pernah bersama bertahun-tahun menunggu seorang istri yang berdoa Tuhan kapan suami saya datang kepada Tuhan menangis dengan mata berdoa. Suatu hari jalan suami datang kepada Tuhan begitu luar biasa membawa hal keluar dari kepada Tuhan menjalan ketika kita menyaksikan saudara yang kasih Tuhan. Mari biarlah pengalaman hidup kita bersama Tuhan dapat kita saksikan di atas kita. Milikilah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita bahwa memotivasi kehidupan kita bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan itu Allah yang memberi perlindungan. Tuhan itu dalam pribadi
yang senantiasa menolong kehidupan kita dalam segala kesesakan kehidupan. Biar benar firman Tuhan ini kembali menunjukkan iman kita bersama bahwa perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, patutlah kita ceritakan bukti kasih Tuhan yang luar biasa, kebaikan-kebaikan yang menjadi di dalam kehidupan kita, sehingga menjadi berkat bagi kita. Biarlah kita menjadi kesaksian bagi semua. Amin. Tuhan, sebelum kita berdoa, saya ajak kita untuk meresponi firman Tuhan dengan sebuah pujian.